Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan tema menerima teguran. Sebelum kita lebih lanjut mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik. Kasih setiamu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman yang menguasai kehidupan kami, sehingga hidup kami ada di dalam jalurnya Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan baca dari Amsal 12 ayat yang pertama dari seri kitab Amsal. Dikatakan demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudara, banyak orang suka dididik karena mendapatkan manfaat dari sebuah pendidikan. Bahkan orang tua rela mengeluarkan dana yang cukup banyak, investasi dana yang banyak untuk sebuah pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Supaya anak-anaknya menjadi pintar, anak-anaknya menjadi yang unggul, yang hebat di generasinya. Nah, berbeda dengan yang namanya teguran. Banyak orang seringkali tidak suka untuk ditegur. Seringkali memang teguran itu tidak mengenakkan telinga, saudara. Apalagi yang menegur adalah orang yang tidak kita sukai. Kita seringkali tidak suka untuk ditegur. Nah, biasanya Tuhan itu menegur kita itu lewat 3 hal. Yang pertama, Tuhan menegur kita lewat firman Tuhan. Baik firman Tuhan yang kita dengar maupun firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, Tuhan menegur kita lewat suara Roh Kudus yang seringkali terdengar dari hati kita. Roh Kudus berbicara, menegur setiap kali kita berbuat salah. Dan yang ketiga, Tuhan menegur lewat sesama kita. Entah itu lewat pasangan kita, lewat orang tua, lewat rekan kerja di kantor, atau lewat pembimbing rohani. Atau bahkan anak-anak juga dipakai untuk menegur kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, seberapa kita mau ditegur? Seberapa hati kita terbuka oleh teguran? Seberapa kita menjunjung tinggi sebuah kebenaran? Jika kita memiliki value akan kebenaran, maka ketika kita ditegur karena pikiran kita yang salah, atau perkataan kita yang salah, atau sikap kita yang salah, maka kita akan memiliki hati yang terbuka. Bukan saja kita mau mendengar teguran, tetapi kita juga mau melakukan sebuah perubahan. Alkitab memberikan sebuah contoh bagaimana ketika teguran disampaikan, tapi hati nggak siap. Ketika teguran disampaikan, hati ini tidak mau terbuka. Sehingga ketika teguran itu disampaikan, maka bukan perubahan yang dinyatakan, tetapi sebuah kemarahan, sebuah kebebalan. Itu sebabnya Alkitab berkata orang yang membenci teguran itu dungu. Karena memang kalau kita tidak memperdulikan teguran, itu membuat kehidupan kita kacau, destiny kita rusak. Seorang raja Israel yang bernama Ahab, yang menduakan Tuhan dengan menyembah Allah asing, Allah sembahan istrinya. Istrinya bernama Isabel. Dia anak dari Raja Sidon. Bukan hanya sekedar raja, tetapi raja ini juga bertindak sebagai imam dewa Asyera dan dewa Baal.
Isabel adalah istri yang menguasai Ahab. Raja Ahab ini bagaikan boneka di tangan Isabel. Isabel bisa melakukan segala macam rencananya. Termasuk Isabel ini mau mengubah Israel menjadi seperti negaranya dengan menyembah Allah yang dia sembah, yaitu dewa Asyera dan juga dewa Baal. Dan dia bisa melakukan semuanya ini menggunakan anggaran kerajaan tanpa Ahab bisa berbuat apa-apa, dan dia mengikuti keinginan istrinya. Isabel mendatangkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera didatangkan masuk ke Israel membangun kuil-kuil. Dan Ahab membiarkan kelakuan istrinya, mengizinkan istrinya melakukan hal itu. Bahkan Isabel juga membuat kepercayaan Ahab kepada Allah itu luntur, sehingga dia memiliki hati yang mendua. Dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada Baal. Hal ini berpengaruh kepada bangsa Israel, sehingga membuat hati bangsa ini meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Firman Tuhan datang kepada Elia untuk Elia menegur Ahab. Apa yang disampaikan oleh Elia? Apa yang dikatakan Elia? Perkataan Tuhan. Semuanya tidak membuat Ahab ini datang kepada Tuhan, bertobat. Tetapi atas pengaruh istrinya, Ahab tidak mempedulikan, Ahab tidak mendengar Elia. Bahkan Isabel mengejar-ngejar Elia untuk membinasakan Elia. Apalagi ketika Elia berhasil membunuh nabi-nabi Baal. Ini yang terjadi ketika Ahab tidak mendengarkan teguran Elia. Hidupnya kacau. Destiny Tuhan dalam kehidupannya tidak dapat terjadi dengan tepat. Dia menjadi raja yang tidak membuat Israel dekat dengan Tuhan. Tetapi bangsa ini hatinya jauh dari Tuhan, sehingga membuat bangsa ini jatuh ke tangan musuh. Saudara, teguran bertujuan baik dalam kehidupan setiap kita. Tujuan teguran adalah yang pertama, dengan teguran kita akan mengalami yang namanya perubahan dan pertumbuhan. Tujuan Tuhan memberikan teguran bukan untuk mempermalukan saudara dan saya atau menyengsarakan saudara dan saya. Tuhan ingin supaya saudara dan saya lewat tegurannya itu berada di tempat yang benar. Supaya tujuan Tuhan menciptakan saudara itu dapat terwujud. Dan teguran Tuhan bukanlah sebuah kutuk dalam kehidupan kita. Teguran Tuhan adalah blessing. Teguran Tuhan adalah berkat, hadiah yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, yang dewasa di dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa teguran-teguran itu berguna. Teguran-teguran itu tidak menyengsarakan, teguran-teguran tidak mempermalukan, tetapi bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik kita supaya kelakuan kita itu diperbaiki. Untuk apa? Untuk kita itu diperlengkapi
mengerjakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat teguran kita semakin diperlengkapi. Itu sebabnya dikatakan dungu kalau kita tidak mencintai yang namanya teguran. Teguran itu blessing, saudara. Teguran itu berkat. Jangan biarkan iblis mengacaukan pikiran kita dengan mengatakan bahwa teguran itu kutuk. Teguran itu menyengsarakan, teguran itu mempermalukan. Itu salah, saudara. Kalau hati kita terbuka dan kita melihat siapapun yang dipakai Tuhan, atau apapun, bahkan alam ini pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita, maka terima teguran itu dengan hati yang terbuka, karena itu akan mendewasakan, itu akan membuat kita bertumbuh. Itu yang pertama, guna teguran. Yang kedua, teguran berguna untuk menghindarkan saudara dan saya dari konsekuensi akibat kesalahan yang kita lakukan. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Setiap kesalahan pasti ada akibatnya. Dan sebuah akibat dari kesalahan tentu tidak enak, baik bagi jasmani maupun roh kita. Jika saudara dan saya menerima teguran dengan hati yang terbuka, maka saudara dan saya bisa terhindar dari peristiwa mengerikan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sebuah kesalahan bisa membuat kita ada di dalam hukuman kekal. Itu sebabnya kita perlu yang namanya teguran supaya kita terhindar dari konsekuensi sebuah kesalahan yang kita lakukan. Tuhan tahu masa depan kita, saudara. Tuhan tahu apa yang di depan kita. Itu sebabnya Tuhan mengasihi kita dengan cara menegur. Kalau Tuhan tidak mencintai kita atau mengasihi kita, Dia akan membiarkan ketika kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam sebuah kesalahan, dan ujungnya kita akan terima maut. Tapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita, itu sebabnya Dia menegur kita. Yang ketiga, apa sih guna teguran dalam kehidupan kita? Teguran bukan saja membuat kita bertumbuh. Teguran bukan saja menghindarkan kita dari konsekuensi yang seharusnya kita terima. Tapi teguran juga mengembalikan kita ke jalan yang benar. Teguran mengembalikan kita ke rencana Tuhan. Tanpa teguran, saudara akan berada di tempat yang salah selamanya. Tanpa teguran, saudara tidak akan tahu bahwa jalan yang saudara jalani ujungnya adalah maut. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 25 dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sedang berjalan dalam sebuah kesalahan. Tanpa saudara sadari, kita merasa bahwa ini jalanku benar. Ini jalanku sudah benar ini. Tapi ternyata itu salah, saudara. Seringkali kita menggunakan pikiran kita, kita merasa diri kita benar. Tapi kita tidak tahu bahwa itu sebuah yang salah. Dan ujungnya adalah maut. Nah, lewat teguran, kita ini dikembalikan untuk balik ke jalannya Tuhan. Untuk kembali ke rencananya Tuhan. Untuk sampai kepada destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan apa yang kita lakukan ujungnya mendatangkan maut. Karena kita benci teguran. Sekali lagi Alkitab katakan, orang yang benci teguran adalah orang yang dungu. Jika Tuhan menegur saudara lewat firman Tuhan, lewat suara Roh Kudus dalam hati kita, atau lewat sesama kita, siapapun yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, itu sebuah hal yang saudara perlu ketahui bahwa Tuhan mengasihi kita. Keputusan ada di tangan saudara dan saya.
apakah saudara mau berubah atau tidak? Apakah saudara mau mendengar teguran itu? Atau saudara menjadi orang yang dungu, orang yang tidak mau mendengar teguran? Saudara marah, saudara sakit hati, saudara benci kepada orang yang menegur saudara. Dan ujungnya saudara akan menerima konsekuensi dari jalan saudara yang salah, dari sikap, dari pikiran, dari perkataan saudara yang salah. Tapi kalau saudara mau menerima, maka saudara akan menikmati kehidupan kekal. Saudara akan menikmati manfaatnya dari teguran tersebut. Saudara akan menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Amin. Mari jangan benci teguran. Seperti saudara mencintai didikan, cintailah teguran. Siapapun yang menegur, berikan penghargaan, berikan penghormatan buat orang yang menegur. Karena orang yang menegur saudara, itu bukan orang yang benci saudara. Orang yang menegur saudara adalah orang yang cinta saudara. Tapi kalau orang yang sepertinya memuji terus, belum tentu dia cinta saudara. Siapa tahu dia menginginkan kejatuhan saudara. Tapi orang yang cinta saudara, dia adalah orang yang menegur saudara supaya saudara bertumbuh, supaya saudara terhindar dari konsekuensi yang akan terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara kembali ke jalan Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami bagaimana kami harus bersikap terhadap teguran. Ampuni kalau seringkali kami terluka dengan teguran yang disampaikan. Bahkan kami justru menjelekkan orang yang memberi teguran dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat orang-orang yang menegur kami ya Tuhan. Jikalau memang teguran itu benar, kami mau terbuka untuk menerima teguran itu dan kami mau berkati orang-orang yang menegur kami. Tapi jikalau teguran itu adalah sebuah fitnah, Tuhan Kau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami dan Engkau yang akan membela kami. Kami tetap memberkati orang-orang yang sudah menegur kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama dalam Ark of Worship Morning Devotion. Berkati pekerjaan mereka, mereka yang bekerja di kantor, di showroom, mereka yang bekerja dari rumah, mereka yang bekerja di resto, di salon, mereka yang bekerja di sekolah, di rumah sakit, dimanapun mereka bekerja, ataupun mereka sedang berusaha untuk membuka sebuah bisnis yang baru. Tuhan Kau yang memberkati, kirimkan pembeli, kirimkan klien, kirimkan divine connection, sehingga apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Kau yang memberkati Pak Jamaludin, Kau memberkati Pak Pasaribu, Kau memberkati Ibu Harlini. Biar kiranya anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ini hatinya terus melekat kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan dalam hidup mereka. Engkau memberkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menantikan pengumuman untuk mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Tuhan Kau yang sertai, Tuhan Kau yang berkati. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang terbaik dan mereka ada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Jangan lupa malam ini jam 7 malam saya tunggu saudara untuk kita sama-sama ada di Ark of Worship untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita merendahkan hati, minta anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, buat bangsa kita dan juga buat gereja kita. Selamat menikmati hari ini, jangan benci teguran, karena teguran membuat kita ada di jalurnya Tuhan. You are blessed.